Karena ya sesuatu yang asal, sesuatu yang tidak berdasarkan pengetahuan itu akan cenderung terjadi kehancuran. Jadi, Sesuatu yang direncanakan tidak serius akan menghasilkan kehancuran kalau nggak serius. Welcome back, balik lagi dengan saya Nuran Pikolbi dalam channel Dialektika Official. Hari ini kita kedatangan narasumber yang non spesial, selalu spesial kalau di channel kita. Beliau ini adalah pengusaha di bidang pakraf ya Bang? Ya. Namanya Bang Januardi. Ya. Nah, nama PT-nya apa Bang? Nama panjang dan lengkapnya Januriadi. Januriadi. Jadi biasa dipanggil Bang Adi. Nah, beliau ini salah satu pengusaha di bidang pakraf. Parekraf. Kepanjangannya apa? Pariwisata ekonomi kreatif. Pariwisata ekonomi kreatif. Nah, diskusi kita kali ini sebelum kita mulai, Bang, saya terima kasih juga sama Eliup.co udah kasih bajunya. Akhirnya saya punya baju baru lagi. Terima kasih banyak-banyak kirim-kirim baju ya Eliup.co. Buat kawan-kawan yang mau lihat Instagramnya Eliup.co itu ada di deskripsi kita. Nah, gimana Bang kabarnya Bang? Sehat, alhamdulillah sehat. Di situasi seperti sekarang ini alhamdulillah Sehat. Ekonomi sehat sebagai pengusaha. Itu dia ya, terjadi turbulensi. Jadi naik turun. Dan turbulensinya itu dia nggak naik, turun terus. Turun. Nggak dinamis ya. Nah, di masa-masa sulit seperti ini kan, beberapa kali kita sudah diskusi dengan government, kemudian dengan dengan pemangku kebijakan, dewan, kemudian pengusaha, ada juga dari kawan-kawan pekerja dengan kawan serikat buruh. Nah, ini juga semua ternyata dari hulu ke hilir, mau bidang apapun itu masih tetap terguncang dengan kondisi seperti ini. Nah, di dunia industri kreatif ini khususnya Bang yang Abang geluti ini, apa sih yang jadi kendala hari ini? Ya, kalau kita kan memang kan bergerak perusahaan kita di bidang parekraf ya, pariwisata ekonomi kreatif, termasuk juga dalam ruang lingkup industri parekraf. Di mana itu ada beberapa poin yang ada dalam industri parekraf itu kan sekitar lebih 13 poin ya. Salah satunya itu ya periklanan, arsitektur, pasang barang seni, kerajinan, desain, fashion, film, video foto, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan percetakan, radio, televisi, dan sampai riset dan pengembangan. Sebenarnya kan situasi sekarang ini kalau mau dibandingkan dengan situasi kita mungkin negara kita pernah mengalami turbulensi yang besar, mungkin di 98 ya. 98 kita masa-masa sulit ya. Artinya ekonomi yang sulit ya di negara kita saat itu kita pernah terjadi di 98. Tapi kan sepertinya kalau menurut saya ini berbeda, model krisisnya berbeda. Apa yang bikin beda itu? Kalau 98 itu kan kalau kita pelajari, kita lihat beberapa data dan informasi itu kan ada uang yang hilang, yang keluar dari negara kita. Ada uang yang keluar gitu ya. Artinya uang di negara kita ada yang keluar sekitar 850 triliun kalau tidak salah. 800 triliun itu uangnya kalau dipanjangin sampai nggak ke Jakarta. Sampai ke Papua sama Merauke. Sama nyambung. Nyampe kayaknya ya. Artinya kalau saat itu ada uang yang keluar. Nah, kalau sekarang sebenarnya tidak ada uang yang keluar. Sekarang tidak ada, beda ya seperti 98. Tapi memang peredaran uang yang hari ini terjadi itu ada di sektor tertentu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita, sehingga beberapa banyak komponen ekonomi masyarakat itu yang memang tidak mendapatkan kucuran itu. Nah, itulah terjadi kan dia akhirnya itu yang menjadi persoalannya, yang menjadi crashnya secara ekonomi ya. Gitu. Secara ekonomi. Nah,
kalau kemudian ada gejolak-gejolak ekonomi seperti ini, ya ada kemungkinan kayak 98 kok ada kerusuhan atau bagaimana? Ya kalau itu ya di hari ini ya di era 2020 COVID-19 ini. Ya. Kalau misalnya mungkin ya mungkin saja kemungkinan ada ya. Kan tinggal bagaimana antisipasi dari pemerintah kan. Yang namanya kondisi sulit kan, kondisi ekonomi yang sulit kan pasti kan ada dorongan ya mas. Ya betul. Buat begitu. Tapi ya itu kan tergantung juga mungkin masyarakat kita bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya dan pemerintah mungkin bisa jauh lebih baik gitu. Mudah-mudahan kawan-kawan jangan ada yang bikin rusuh-rusuh. nah ini kan sebetulnya kan di dunia pariwisata dan industri kreatif ini kan banyak juga kawan-kawan milenial ini kan yang coba ingin terjun di dunia seperti ini. Kan sebetulnya ini sebagai kelompok yang baru di zona ekonomi di era milenial seperti ini, dan itu juga justru banyak digandrungi oleh kawan-kawan milenial hari ini. Namun kan ada tahap-tahap dulu lah, cerita lah bang, dulu itu tahapannya seperti apa sih sampai bisa menggeluti di bidang ini? Kalau awal cerita itu kan memang kita melihat perkembangan zaman kan, bahwa mungkin pasca 2000 tahun 2000-an itu kan mulai menjadi alternatif itu yang namanya ekonomi kreatif sehingga masyarakat tentu mau tidak mau dia harus mengikuti perkembangan zaman. Nah kan itu kan cara melihat peluang sebenarnya. Kalau kita punya bakat usaha itu kan ya harus kita cari atau melihat peluang kan. Nah dari situ ya kita anggap bahwa apa yang kita bangun ini yang kita bangun ini adalah industri parekraf. Ini menjadi industri yang saat itu ya di tahun 2000-an ke atas itu ya ini industri bisa menjadi industri yang maju. Yang bisa membantu menggeliatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Seperti itu. Kalau parekraf itu termasuk kelompok UMKM atau beda lagi? Ya kalau UMKM itu ini perbedaannya kalau parekraf itu adalah item-itemnya, jenis usahanya. Kalau si pelaku usaha tersebut ya UKM itu kan diklasifikasikan atas jumlah income-nya ya. Jadi yang dianggap usaha kecil menengah itu yang dia income-nya ada standarnya segini. Kalau sudah segini mungkin sudah UKM namanya. Tapi corporate. Sudah perusahaan besar ya. Bukan usaha kecil menengah lagi. Jadi gini Pak, saya lihat parekraf ini satu sisi dia mirip seperti UKM karena retail, usaha dan yang lain. Kemudian ketika dia besar juga dia seperti holding gitu. Misalkan di dunia kreatif ini dia bergerak di bidang pariwisatanya juga, ada broadcastnya juga, ada periklanan juga. Kan perusahaan holding itu kan punya anak-anak perusahaan, beberapa perusahaan. Nah, parekraf itu kan semi holding tapi semacam UMKM gitu. Maksudnya kalau yang dia sudah punya beberapa cabang perusahaan dan kemudian dia membentuk koordinat atau yang disebut namanya holding itu kan dalam pengembangannya saja. Kalau klasifikasi UKM tadi itu adalah kalau dalam undang-undang Kementerian Koperasi dan UKM-nya itu ya dia mengklasifikasikan yang dinamakan UKM itu ada standarnya dari sisi income-nya, pendapatannya. Income ya. Dan dia dari sisi income sehingga yang dinyatakan bahwa Anda sebagai UKM ya berarti yang klasifikasinya pemasukannya, income-nya sejumlah sekian gitu, ada itu aturannya ini. Kalau tidak salah saya itu di UKM itu yang pendapatan setahunnya itu untuk yang usaha kecil itu di bawah 500, untuk yang usaha menengah itu di bawah 2M kalau tidak salah. Gitu. Per tahunnya, pendapatan per tahun gitu. Di atas itu sudah bukan lagi UKM namanya. Tapi sudah besarnya, usaha besar. Nah, usaha besar itu kan tidak lagi tidak lagi ada kewajiban pemerintah untuk melindungi atau mentreatment. Pemerintah. Makanya di treatment itu adalah UKM yang disebutnya kecil dan menengah. Nah justru itu Bang, yang perbedaan tadi yang dibahas kita itu tentang 98. Ketika 98 itu, ketika UMKM terus saja berjalan walaupun ada krisis dolar naik, kemudian
masyarakat yang di desa yang jauh dari pusat pemerintahan itu UMKM tetap berjalan di 98. Nah hari ini Pak, dari hulu sampai ke hilir ini jadi masalah gitu. Nah ini yang membedakan persoalan 98 dengan hari ini. Nah termasuk UMKM itu kan sebagai penyelamat ekonomi Indonesia 98. Sekarang terganggu. Iya, betul sekali itu pernyataannya bahwa di 98 UMKM itu salah satu penyokong dan dia tidak goyang. Tidak goyang. Nah ini yang menjadi perbedaannya adalah salah satunya ya menurut saya itu adalah daya beli. Daya beli masyarakat pada saat itu, ia memang ada penurunan, tapi tidak secara drastis dan tidak secara psikologi. Jadi ada psikologi ekonomi, yang itu nanti ada spekulasi dan lain-lainnya. Nah sekarang pengeluaran kita itu sangat dibatasi karena kucuran uang itu, perputaran uang itu terbatas. Iya. Tapi ya maksudnya gini, kalau 98 itu dia situasi keamanan yang tidak stabil. Situasi keamanan. Iya, berimbas pada ekonomi. Kalau sekarang situasi kesehatan. Situasi kesehatan itu berimbas pada seluruh aspek yang ada. Iya itu ya. Jadi ada perbedaannya itu kalau bisa dibilang ya satu perbedaannya ialah 98 itu ada uang keluar, kalau sekarang tidak. Kalau 98 itu ada penurunan daya beli yang tidak terlalu signifikan, kalau sekarang signifikan penurunan daya beli itu karena masyarakat ya cenderung menyimpan uangnya untuk membeli hanya untuk kebutuhan pokok ya. Karena pendapatan juga sedang terbatas atau ada pemotongan dari jumlah pendapatannya. Ya sekarang itu. Nah itu yang untuk bekerja, untuk yang pelaku usaha. Iya. Jatuh. Jadi memang ada yang ini kan persoalan bagaimana keluar dari polemik ekonomi Bang hari ini kan. Nah sejauh ini Bang kalau Abang di dunia parekraf ini kan tetap yang namanya pengusaha itu kalaupun dia nggak bertahan hancurin di pasukan di bawah nih atau pegawai. Berjuangnya pengusaha itu kan ada ekonomi orang kecil yang ikut dengan kita, yang bekerja dengan kita. Nah sejauh ini bagaimana cara bertahan pengusaha di parekraf? Yang saya mau sampaikan kepada teman-teman pecinta dialektika official ya, buat kawan milenial juga nih yang memulai usaha juga nanti suatu hari, yang pasti jangan pernah takut untuk menjadi pelaku usaha, karena itu adalah suatu pekerjaan yang ya bisa dibilang bisa dimuliakan. Memang dalam situasi pelaku usaha itu bukan zona nyaman gitu, tapi ada situasi sendiri yang bisa dibanggakan gitu, sehingga jangan pernah takut. Yang pertama ya, walaupun kondisi saat ini begini ya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha saat ini ya tidak terkecuali ya, khususnya industri parekraf ini yang saya kira secara dampak ini terdampaknya tuh paling rawan sejak ada corona. Itu paling awal ya. Udah berhenti dia. Tidak boleh ada aktivitas. Iya, tidak boleh ada perkumpulan. Jadi dia paling awal terdampak, yang mungkin juga bisa jadi paling akhir dia recovery. Mudah-mudahan dia bisa cepat recovery-nya. Mudah-mudahan. Nah sejauh ini untuk parekraf sendiri ada harapan nggak Bang untuk pemerintah tolong dibantu di bidang apa? Karena kan tetap kita ini semua sedang berpegang ke kinerja pemerintah untuk bersih. Karena ada lagi yang kita minta tolong gitu. Ya, satu yang tadi juga ada yang kurang saya sampaikan bahwa yang bisa kita lakukan saat ini ialah ketika kita menjadi pelaku usaha, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada seluruh komponen dari usaha kita, apakah itu pekerja kita, apakah itu rekanan dari perusahaan kita, kita harus berkomunikasi dengan baik. Dan ujian awal untuk usaha itu ialah komitmen sebenarnya. Iya betul. Sehingga komunikasi yang baik itu bisa mungkin menciptakan suasana yang bisa dimengerti. Contohnya mungkin dalam situasi sebegini ya tidak ada cara yang paling utama dilakukan ialah penghematan tentunya. Penghematan untuk paling tidak bisa hidup dulu. Nah itu bisa dari mulai pemotongan, penundaan dan lain-lain itu
dibicarakan secara dikomunikasikan. Iya, secara baik-baik. Iya, karena kita kan berharap ini nanti usaha akan berjalan lagi, sehingga masih membutuhkan teman-teman yang teamwork tadi, pelaku usaha antara pelaku usaha dan pekerjanya dan rekan-rekannya. Kalau bagi pemerintah hari ini, bagi dari kita ya kita belum melihat pemerintah hari ini ya mungkin bisa saja sudah melakukan upaya-upaya sudah maksimal, tapi ya pemerintah dalam hal ini kan mengenai kesiapannya kan ini kan tidak bisa dipandang secara pendek ya. Artinya pemerintah hari ini, pemerintah manapun yang terkena dampak COVID Corona ini yang juga hampir seluruh dunia, ya ini artinya persiapan dia sebagai negara itu ya dibangun berpuluhan-puluhan tahun baru bisa siap gitu. Puluhan tahun. Sistem pendataannya, sistem ekonomi budaya masyarakatnya penting mempengaruhi keadaan negara ketika situasi seperti ini. Iya betul. Yang mulai dari atas yang sampai masyarakat di level terbawah. Termasuk pemerintahan juga pasti ya. Ya pasti. Tolong Pak Jokowi, Pak Gubernur. Mudah-mudahan seluruh pemangku kebijakan di negara kita yang pertama-tama kami sampaikan mudah-mudahan sehat selalu dulu. Ya, supaya bisa bekerja dengan baik. Betul, karena beberapa juga dari pemerintah pusat juga sedang kena COVID. Karena penyakit ini nggak 60, mau pejabat, mau birokrat, mau masyarakat, terus bisa semua bisa kena. Nah, ada poin yang saya kutip tadi Bang, itu unik juga bicara persoalan buat kawan-kawan milenials terkait dengan di dunia di bidang parekraf ini, mulailah dulu kan gitu ya. Kalau mau bergerak di bidang itu mulailah dulu, dan yang paling penting itu tadi poinnya itu adalah dimulai dari komitmen ya. Komitmen, integritas, kejujuran itu segala-galanya ya. Segala itu di awal harus terbangun dulu sebagai fondasi. Nah itu fondasinya Bu. Karena kenapa? Mau di dunia kebaikan, dunia bahkan dunia mafioso juga kan. Kalau komitmen tetap aja nggak dipercayakan. Nah Bang, untuk kondisi seperti ini kan kita dapat masalah itu dari bulan Februari ya, terseok-seok Februari, Maret, April. Nah kira-kira ini kan semakin hari semakin bulan tuh gitu untuk pengusaha khususnya ya, pengusaha tuh gimana nih apalagi kawan-kawan yang di bawah, karena kan berdirinya pengusaha di depan ketika dia sebagai leadernya hancur, termasuk pasukan dan karyawan yang lain juga akan ikut hancur kan. Nah harapannya kira-kira ini sebagai pengusaha kapan gelombang ombak ini cobaan ini selesai Pak? Kalau dari sisi virusnya sendiri, dari sisi genetik virusnya sendiri ya, dari sisi medis berarti Mas ya. Itu kan fase virus itu kan sekitar 2-3 bulan terakhir. Artinya seluruh manusia itu akan mengalami kekebalan tubuh dalam fase itu. Nah, terlepas yang imunnya tinggi atau rendah, secara alamiah 2-3 bulan itu fase virus itu akan berakhir. Kecuali ada virus yang berbeda. Karena kalau virus yang sama, dia akan manusia sudah kebal. Kalau dari sisi medis yang saya lihat di berita ya kalau dari sisi optimisme dari mulai government sampai ke pelaku usaha dan masyarakat ya kita tetap harus optimis, tidak lagi pilihan, harus optimis kawan-kawan, itu modal dasar. Optimis, mudah-mudahan kita semua bisa terdorong dan berdoa. Mei itu sudah turun fasenya dan Juni itu kita sudah bisa normal lagi beraktivitas ya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Ada hal yang sejauh ini hal yang sudah dilakukan untuk kawan-kawan karyawan barangkali di kantor apa aja? Kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Kalau kita di waktu-waktu yang sekarang ini di mana waktunya memang tidak ada pekerjaan yang masuk, pertama kita melakukan upgrading, peningkatan kompetensi. Oh iya, penting itu. Karena kita di bidang jasa ya, kita harus bisa melayani. Dan kemudian ya kita bicarakan kepada tim bahwa kondisi seperti ini ya kita coba
syaratkan ikat pinggang, yang penting kita masih bisa hidup. Artinya ada penghematan gitu. Ada penghematan Untuk bersama, kepentingan bersama. Tujuannya untuk kepentingan bersama. Dan satu hal yang menjadi fondasi dalam situasi seperti ini, karena ini situasi tidak biasa, harus solid. Solid. Dan kalau kita mau meniru bentuk solidnya seperti apa, ya tirulah organisasi militer, karena organisasi militer yang paling solid. Oh iya. Terbukti dan teruji. Komando. Nah, itu paling teruji ya. Teruji gitu. Mereka sudah tidak lagi. Sama halnya dengan perusahaan ketika tidak solid juga. Iya, Pak. Bisa kolaps ya. Ya, bisa. Baik itu dari hulu ke hilir. Jadi buat kawan-kawan karyawan, seluruh karyawan di Indonesia, mohon bersabar, pengusaha juga bersabar. Kita sedang dapat bencana. Nah, cuman pertanyaannya Bang, nah, ini kategori bencana kita ini bencana apa selama ini? Kan belum jelas. Kategorinya ya? Iya. Apakah memang bencana alam? Nggak masuk. Iya. Atau bencana virus juga nggak ada. Kategori bencana virus. Iya. Iya, kesehatan ya? Kesehatan barangkali ya. Iya, kesehatan dulu ya. Nah, itu urusan pemerintah yang pasti kita bisa bertahan ya. Nah, ada apa pesan gitu Bang buat kawan-kawan yang ingin memulai, kemudian termasuk dengan kawan-kawan yang sudah memulai karena menghadapi COVID-19 ini harus seperti apa? Iya. Yang jelas untuk kita baik itu pekerja maupun pelaku usaha, ya kita tetap harus optimis kalau mau memulai usaha itu ya memang harus berdasarkan data dan riset dulu. Jangan ya maksudnya harus berani melangkah, ya harus cepat mengambil keputusan dan kebijakan, iya jangan terlalu lambat, ya itu nggak boleh. Tapi juga cepatnya itu berdasarkan data dan riset, bukan asal. Karena ya sesuatu yang asal, sesuatu yang tidak berdasarkan pengetahuan itu akan cenderung terjadi kehancuran. Sesuatu yang direncanakan tidak serius akan menghasilkan kehancuran kalau nggak serius gitu. Makanya harus ada data, paling tidak ada riset-riset kecil terhadap apa yang mau dilakukan. Karena kan jantungnya parekraf itu ada di analisis, kreativitas itu kan dianalisis dulu ya. Iya. Nggak langsung turun dan yang lain, nggak sifatnya nggak spontan gitu ya Pak. Sebenarnya industri parekraf ini kan dia hanya sebagian item aja dari banyaknya bidang usaha ya. Tapi secara membangunnya, mengawalinya, ya itu semua sama aja. Metodenya sama aja. Metodenya ya itu sama aja. Tinggal kalau bidang apa ya treatmentnya seperti apa mungkin berbeda. Nggak treatment aja. Berbeda bidang pasti berbeda treatment. Tapi secara garis besar metodologinya membangun itu sama aja. Sama aja. Perlu menjaga cash flow, perlu tidak boros, manajemennya baik, produktif kerjanya, yaitu kan sama aja di semua usaha, semua bidang. Oh, itu sama aja sebetulnya. Sama aja metode membangunnya. Yang membedakannya apa itu yang paling menonjol dari parekraf ini dengan industri yang lain tuh? Kalau parekraf ini kan jelas ya, dia sentuhan kreativitas seninya itu dia melekat sentuhan kreativitas dan seninya. Bukan persoalan makin banyak kuantiti semakin nggak begitu ya? Quality yang harus dikejar ya. Quality dan quantity itu umum. Itu sifatnya umum, dimanapun berlaku pasti. Tapi sentuhan di parekraf ini ialah tingkat kecerdasan kreativitasnya perlu ditajamkan. Tingkat kreativitasnya perlu ditajamkan sehingga bisa menjadi sebuah yang katakanlah menarik karena kan sekarang ini kan kita sudah masuk ke era digitalisasi ya. Semua serba digital. Jadi jangan sampai kawan-kawan yang bergerak di industri parekraf norak ya. Kan nggak kreatif gitu orang kan. Aduh, malas lihat. Ada closing statement barangkali Bang terakhir ya. Bagi kita ya mudah-mudahan bumi kita ini bumi kita ini bisa sehat, bisa kembali sehat. Terus kondisi perekonomian dunia dan nasional kita juga bisa semakin sehat. Karena itu juga mempengaruhi perjalanan ekonomi di manapun ya tentunya kita harus menggunakan sisi-sisi kemanusiaan dalam berbisnis, tidak hanya
mengutamakan kapital ya, pemasukan sebesar-besarnya, pengeluaran sekecil-kecilnya. Ada sisi kemanusiaan bagi pelaku usaha yang perlu dimiliki dalam jiwanya. Ingat, sisi kemanusiaan yang paling utama di di semua bidang. Di semua bidang. Gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Semangat tanpa henti, optimisme. Nomor Wahid. Jangan lupa share, like, and subscribe channel Dialektika Official. See you next time. Audio Jungle.